Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ugliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita ini di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 rabbal alamin. Salawat teriring salam kita limpah curahkan kepada manusia pilihan, kekasih Tuhan. Beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada para tabiin pengikut beliau, juga kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika kita dibangkitkan kita berada di barisannya Kanjeng Nabi serta mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah pun berkata, "Al-an yatla alaikum rajulun min ahlil jannah." Wahai sahabat-sahabatku, perhatikanlah, sebentar lagi akan masuk ke dalam Masjid Nabawi ini seorang calon penghuni surga. Mendengar perkataan demikian, maka para sahabat pun pandangannya mereka tertuju menuju sudut pintu Masjid Nabawi. Diperhatikan, lalu muncullah seseorang yang mana datang dengan wajah yang basah dikarenakan wudhu dan menenteng sendal. Orang itu tidak begitu terkenal, status sosialnya tidak tinggi, bahkan dia bukan termasuk ke dalam golongan orang yang hartawan atau orang yang kaya, orang yang biasa saja. Tapi Nabi mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Di hari kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah berkata, "Al-an yatla alaikum rajulun min ahlil jannah." Wahai sahabat-sahabatku, perhatikanlah, sebentar lagi akan datang seseorang calon penghuni surga. Mendengar Rasulullah berkata demikian, maka para sahabat pun pandangan mereka menuju pintu Masjid Nabawi. Ternyata yang datang adalah orang yang sama. Dia yang datang di hari kedua, dia juga yang datang di hari pertama. Di hari ketiga Rasulullah SAW pun berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah SAW pun bersabda, "Al-an yatla alaikum rajulun min ahlil jannah." Wahai sahabatku, perhatikan, sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Ternyata yang datang adalah dia juga. Dia yang datang di hari ketiga, dia yang datang di hari kedua, dia yang datang di hari ke-1. Lelaki itu termasuk dalam golongan Ansor. Orangnya biasa saja, tapi Nabi mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Maka salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As pun mendatangi lelaki Ansor itu. Abdullah pun berkata, "Wahai Tuan, saya mempunyai masalah dengan ayah saya. Sudikah kiranya engkau memberikan izin kepadaku untuk menginap beberapa hari di rumahmu sampai masalahku selesai?" Lelaki Ansor pun menjawab, "Silakan engkau tinggal di rumahku sampai masalahmu selesai." Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Abdullah bin Amr bin As itu tidak punya masalah dengan ayahnya. Cuman Abdullah
itu pengen tahu apa sih yang dilakukan oleh lelaki Ansor itu di dalam rumahnya. Sampai-sampai kok bisa Nabi Muhammad mengatakan dia adalah calon penghuni surga sebanyak 3 kali. Akhirnya di malam hari, Abdullah bin Amr bin As pun bangun. Tapi dia tidak menemukan lelaki Ansor itu bangun di malam hari dan melaksanakan sholat tahajud. Dia tidak melihat lelaki Ansor itu melaksanakan sholat sunat tahajud. Kemudian di pagi harinya dia tidak menemukan lelaki Ansor itu melaksanakan puasa sunnah. Dia hanya melaksanakan sholat fardu dan melaksanakan sedekah semampunya. Di hari kedua, Abdullah bin Amr bin As pun pengen tahu. Mungkin di hari kedua dia bangun melaksanakan sholat tahajud. Namun apa yang terjadi? Abdullah tidak melihat lelaki Ansor itu melaksanakan sholat sunat tahajud. Paginya pun demikian, tidak melihat dia berpuasa sunnah. Di hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As pun bangun lagi dan tidak menemukan lelaki Ansor itu melaksanakan sholat sunat tahajud dan tidak melaksanakan puasa sunnah di pagi harinya. Lelaki Ansor itu hanya melaksanakan sholat fardu sebagaimana mestinya. Kemudian sedekahnya pun hanya semampunya. Amalannya biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Pemirsa, karena sudah 3 hari Abdullah bin Amr bin As menginap di dalam rumahnya lelaki Ansor, maka ketika itu pamitlah Abdullah bin Amr bin As kepada lelaki Ansor itu. Abdullah pun berkata begini, "Wahai Tuan, terima kasih engkau telah mengizinkanku menginap di dalam rumahmu. Tuan, aku ingin jujur kepadamu, sebenarnya aku tuh gak punya masalah dengan ayahku. Lalu kenapa engkau menginap di rumahku?" kata lelaki Ansor. Lalu Abdullah pun menjawab, "Wahai Tuan, aku ini pengen tahu apa sih yang engkau lakukan di dalam rumahmu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan engkau adalah calon penghuni surga. Dikatakan sampai 3 kali. Maka aku pun penasaran." Kemudian lelaki Ansor itu pun berkata, "Wahai Abdullah, ma'ana ila ma ra'aitani hakaza." Aku ini ya seperti ini. Malam-malam aku tidur, paginya aku tidak melaksanakan puasa sunnah, aku hanya menjalankan yang fardu-fardu saja. Mendengar ucapan demikian, Abdullah pun kemudian keluar dari rumah lelaki Ansor itu. Namun sebelum beliau keluar dari rumahnya lelaki Ansor, dipanggillah Abdullah bin Amr bin As pun oleh lelaki Ansor. "Abdullah, ta'al, kemari." Datanglah kembali Abdullah mendekati lelaki Ansor. "Abdullah, sepertinya engkau ada yang tidak tahu dari amalanku. Ada yang engkau tidak ketahui dari amalanku." Maka ketika itu Abdullah pun berkata, "Wahai Tuan, kasih tahu kepadaku amalan yang aku tidak tahu. Yang mana amalan itu membuat engkau disebut calon penghuni surga." Maka lelaki Ansor itu pun membocorkan amalannya. Yang pertama yaitu apa? "Abdullah, yang pertama itu, ini la ajidu ala nafsi minal muslimina gisyah. Aku tidak menemukan rasa benci kepada orang lain, saudara-saudaraku. Aku enggak benci." Kemudian yang kedua, "Wa inni la ahsudu ala khairin atahullahu iyahum." Aku tidak merasa iri dengki atas pemberian Allah kepada orang lain. Baik orang lain itu pangkatnya lebih tinggi, hartanya lebih banyak, kemudian kehidupannya lebih enak, aku enggak iri kepada mereka. Jadi yang pertama ini, saya tidak menemukan sifat benci dalam diri saya kepada orang lain. Yang kedua, saya tidak merasa iri dengki kepada orang yang Allah beri anugerah berupa pangkat yang tinggi, jabatan yang spesial,
harta yang banyak, kehidupan yang enak dan mewah. Saya tidak iri dengki. Mendengar ucapan demikian, maka Abdullah bin Amr bin As pun berkata, hadza qad balag wa nahnu lam nablug. Engkau telah mencapai derajat yang luar biasa, sedangkan kami belum tentu sampai kepada makom itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya Rasulullah mengatakan ada calon penghuni surga dengan syarat yang pertama, enggak benci kepada orang lain. Yang kedua, enggak iri hati kepada orang lain. Kalau orang lain itu lebih banyak, lebih enak hartanya, lebih indah kehidupannya. Inilah amalan yang begitu luar biasa. Beliau tidak melaksanakan sholat sunnah, tapi beliau pandai menjaga hati sehingga Allah menjadikan beliau insya Allah calon penghuni surga. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan cuman sibuk ngurusin ritual ibadah kita saja. Kita pun perlu melatih hati kita dari penyakit-penyakit ujub, riya, takabur, sombong, iri, dengki, hasud, namimah. Inilah penyakit-penyakit hati yang dikhawatirkan amalan kita bagus tapi ada penyakit hati ini, akhirnya bukan masuk ke dalam surga, melainkan kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Maka sebagai solusi ketika hati sedang sakit, hati sedang luka, hati ini sedang mati, susah menerima nasihat-nasihat kebaikan, sebagai solusi yang pertama yakni membaca Al-Quran. Yang kedua yakni sholat malam. Yang ketiga mendatangi para alim ulama, minta nasihat kepada alim ulama, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Kata Rasulullah kepada kita selaku umatnya, hendaklah kalian duduk dengan para alim ulama, mendengarkan nasihat-nasihat ulama, fuqaha, orang yang mengerti hukum-hukum, orang yang mengerti hikmah-hikmah tentang sirrullah, rahasia Allah. Kenapa demikian? Karena hati yang mati itu bisa hidup dengan nasihat-nasihat para alim ulama. Sebagaimana tanah yang tandus itu bisa subur kembali dikarenakan kena air hujan. Perumpamaannya demikian. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa disampaikan. Mari jaga hati kita, jaga kualitas keimanan kita, jaga amaliyah kita. Semoga kita dimampukan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.